Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan tabi pun. Alhamdulillah kita bisa ya melakukan pertemuan lanjutan dari perkuliahan ilmu negara yang kali ini saya akan mengampunya dan akan berdiskusi dengan teman-teman semua mengenai legitimasi negara. Jadi dalam konteks ilmu negara kita mempelajari negara secara umum ya, kita mempelajari bagaimana negara terbentuk, kemudian sejarah pembentukan negara, bahkan hal-hal yang melatar belakanginya, dan kita akan melihat sekarang mengenai legitimasi negara. Kenapa sih negara itu eksis? Kenapa negara sampai sekarang masih bisa bertahan ya? Ini penting. Kenapa? Ada beberapa negara misal yang disebut sebagai failed state ya, negara yang gagal ya, artinya negara itu hancur, negara itu gagal, yang menyebabkan kemudian legitimasi negara itu tidak menjadi kuat ya, bahkan cenderung hancur. Nah, kita hari ini akan membahas mengenai legitimasi negara. Nah, kita lihat ya bahwa dalam konteks negara, yaitu ada negara ya, ada pemerintahan, ada rakyat ya. Di dalamnya itu ada rakyat ya. Bayangkan jika ada suatu yang tidak tidak menyenangkan bagi rakyat, maka negara itu akan goyah. Kenapa? Karena rakyat itu menjadi suatu inti dari suatu negara ya. Ya, bisa kita lihat misalnya dalam konteks Indonesia ini, gara-gara minyak goreng jadi bisa legitimasi negara bisa sampai menurun ya. Jadi memang legitimasi negara ini akan dipengaruhi sekali kondisi-kondisi, hal-hal ya yang ada dalam pemerintahan maupun rakyatnya ya dalam konteks ini. Nah, kita melihat ada 3 ya teman-teman semua teori legitimasi negara ya. Ada yang namanya teori teokratis ya atau teologis. Yang kedua adalah teori kekuasaan ya, ataupun kekuasaan sosiologis, maupun yang terakhir adalah teori yuridis ya. Ada 3 ya. Jadi teman-teman harus ingat ini ada 3 legitimasi negara: teokratis, teologis, kekuasaan atau sosiologis, maupun yuridis dan hukum. Nah, kita melihat bahwa kita lihat ya, sekarang kita masuk ke dalam teokratis. Jadi kalau kita lihat ya bahwa teokratis ya, kalau udah teokratis ini pasti hubungannya dengan agama, ketuhanan dan lain sebagainya ya. Nah, teori teokratis menyatakan bahwa legitimasi itu bersumber dari Tuhan ya. Jadi bersumber dari Tuhan ya. Misal Thomas Aquinas menyebutnya suatu negara itu adalah civitas Dei ya, sebagai kebalikan dari civitas diabolis ya. Civitas Dei itu adalah negara yang merupakan suatu langsung diberikan oleh Tuhan ya. Jadi legitimasi itu memang berasal dari Tuhan. Jadi teman-teman misalnya kalau dalam konteks film ya, bisa lihat misal film 300 ya, 300 ya. Teman-teman pasti ada yang nonton ini. Film 300 itu Raja Sparta meminta izin dulu dari dewa-dewa apakah bisa memulai peperangan atau tidak ya. Jadi otoritas dari suatu negara itu kadang-kadang juga dipengaruhi oleh Tuhan ya. Jadi tidak bisa raja semaunya dan lain sebagainya. Ini adalah kenapa, karena legitimasinya bersumber dari Tuhan ya. Nah, kita melihat di zaman-zaman sekarang ya, di zaman dulu banyak sekali hal seperti itu, baik di Romawi ya, di Jepang juga, Kekaisaran Jepang, China ya, dan juga di Inggris ya. Kita lihat dari Scotland juga bahwa legitimasi dari kekuatan Tuhan itu penting sekali ya. Nah, bagaimana sih dengan sekarang? Apakah masih ada? Ya, masih ada ya. Misal kita lihat variasinya di Vatikan ya. Teman-teman nanti kalau ke Italia mampir-mampir di Vatikan. Jadi Vatikan itu adalah suatu negara ya. Pemimpin negaranya itu paus ya. Menarik kan? Bukan presiden, bukan perdana menteri ya, tapi paus. Di Vatikan kecil sekali di sudut kota Roma ya, kecil sekali negara itu. Tapi itu adalah merupakan model ya negara yang mendapatkan legitimasi ketuhanan ya, teokratis ya. Nah, kemudian yang kedua misal Saudi Arabia ya, ini juga negara Islam ya yang mendapat legitimasinya dari Tuhan juga ya. Kemudian Indonesia seperti apa sih? Indonesia ini dikatakan negara agama bukan ya, tapi negara sekuler juga bukan. Indonesia ini kalau sebutannya adalah negara berketuhanan ya.
Jadi Indonesia ini memisahkan negara dan agama, namun setiap penyelenggaraan pemerintahnya juga mempunyai nuansa yang namanya agama ya. Misal dalam preambel kita, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa ya. Kemudian putusan hakim juga demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Indonesia bukan negara agama, namun merupakan negara yang berketuhanan. Nah, kita lihat dari teori kekuasaan ya. Nah, teori kekuasaan ini ada dua ya. Yang pertama ada kekuatan fisik ya, tentara. Nah, yang kedua ada kekuatan materi atau kekayaan ya. Kita melihat bahwa kekuatan fisik dan tentara ini penting ya, maupun kekuatan materi ya. Kita bisa lihat sekarang yang ketika slide ini dibuat, perang Ukraina dan Rusia belum ada ya. Nah, kekuatan fisik ini kita lihat dari Korea Utara ya. Kemudian yang terbaru adalah Rusia ya. Kita lihat bagaimana Ukraina yang dia tidak bisa mempertahankan negaranya sehingga menjadikan legitimasinya menurun ya. Nah, ini adalah yang penting sekali. Kenapa kemudian negara-negara banyak mempunyai angkatan bersenjata, karena ini ya. Karena ada kekuatan fisik itu menentukan sekali. Bagaimana sekarang Korea Selatan pun selalu was-was jika nanti Korea Utara misalnya mengirim rudal, ya, mengirim misil dan lain sebagainya. Jadi ini teori kekuasaan ini adalah teori kekuasaan fisik ya. Nah, kekuasaan materi atau kekayaan ya, misal ada banyak sekali ya. Meskipun tentaranya tidak kuat, tapi dia punya keuangan ya. Ya, misal sekarang itu yang Uni Emirat Arab ya, Dubai ya, semua orang visit Dubai. Jadi Dubai itu lebih menekankan pada kekayaan, materi, legitimasi kekuasaannya ya, sehingga dia akan sulit ketika dia misalnya perekonominya menurun dan lain sebagainya. Nah, ada banyak nanti varian-variannya bisa nanti dipelajari ya, dicari sebenarnya negara-negara ini apa sih kekuatannya. Seperti Indonesia misalnya. Indonesia ini kekuatannya apa ya? Kan dalam konteks kekuatan atau kekuatan materi atau kekuatan fisik ya. Kalau Indonesia ini lebih ke arah kekuatannya tidak terdefinisikan ya. Kekuatannya ada kekuatan spiritual ya, kekuatan pluralisme dan kekuatan kebersamaan ya, kekuatan ramah tamah dan lain sebagainya. Ini mencakup semua legitimasi sebetulnya. Nah, yuridis ya. Yang terakhir adalah pengakuan yuridis ya. Nah, ini adalah ada dua ya, yuridis ini adalah berdasarkan pengakuan maupun perjanjian hukum. Ini ada banyak teori-teorinya, yaitu Jean-Jacques Rousseau ya, kemudian ada John Locke ya, kemudian Montesquieu juga ada di situ ya, bahwa negara ketika misalnya legitimasinya didapat dari pengakuan ya, ataupun perjanjian hukum. Misal ini ya, Palestina ya, itu mendapat pengakuan dari beberapa negara, namun secara beberapa hal dalam hal yuridis dia tidak diakui, misalnya tidak dianggap ya, tidak disebut sebagai suatu negara yang benar-benar resmi, legal itu ya, namun mendapat pengakuan ya, bahkan di PBB juga mendapat tempat. Nah, ini menarik sebetulnya bagaimana wilayah juga kemudian menentukan dalam konteks pengakuan ini. Kemudian ada juga perjanjian hukum ya, misal Indonesia ya. Indonesia ini sebenarnya terbentuk dari perjanjian hukum. Perjanjian hukumnya di mana, Pak? Kalau ada yang mau nanya ya, perjanjian hukumnya itu ada di Undang-Undang Dasar 45 ya. Bayangkan Indonesia ini dari mulai yang adanya mata sipit ya, kayak saya ini kan mata sipit ya, dari Sumatera. Ini ada yang ada yang rambutnya ikal, ada rambut lurus ya, ada yang matanya besar ya. Ini merupakan suatu keragaman. Kenapa Indonesia bisa menjadi suatu negara? Karena Indonesia mempunyai suatu perjanjian ya, perjanjian hukum yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45 ya. Dengan ini kami menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya, itu ada perjanjian hukum yang menjadi legitimasi negara Indonesia. Oleh karena itulah kita harus mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia kita, agar Indonesia tetap eksis dan hidup ya. Jadi demikian sebetulnya teori legitimasi negara yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini ya. Jadi ada 3 sebagai
flashback kita, ya, kesimpulan kita bahwa yang pertama adalah teori teokrasi, yang kedua teori kekuasaan, dan yang ketiga teori perjanjian hukum. Nanti bisa lebih lanjut dibaca dalam buku ajar yang sudah disiapkan oleh tim pengajar Fakultas Hukum Bagian Hukum Tata Negara Universitas Lampung. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Tabik pun.